warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tematik 2E, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya buka buku paket halaman 67. Pembelajaran 3, ayo menulis. Johnny dan Tony sedang bermain layang-layang. Mereka bermain di lapangan belakang rumah. Johnny membantu Tony menerbangkan layang-layangnya. Wuss, tiba-tiba angin berembus kencang. Layang-layang Tony tertiup angin. Talinya terlepas dari genggaman. Tony mengejar layang-layangnya. Tony berlari tanpa memperhatikan jalan. Tiba-tiba, ia menabrak pagar kebun Pak Akbar. Pagar kebun Pak Akbar pun rubuh dan rusak. Tony terjatuh dan terluka. Pak Akbar sedang ada di kebun. Pak Akbar bergegas menghampiri Tony. Pak Akbar menolong dan mengobati luka Tony. Nah, dari teks ini kita bisa membuat percakapan permintaan maaf. Sebelumnya di pembelajaran 2 sudah dipelajari tentang permintaan maaf. Nah, di sini kita akan mempelajari cara menulis permintaan maaf itu dalam bentuk percakapan. Dari teks tersebut bisa dibuat percakapan seperti ini. Selanjutnya buka di buku paket halaman 69, ayo mengukur. Di sini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pengukuran. Nina mempunyai pita dengan panjang 5 meter. Ia memberikan pita sepanjang 200 cm kepada Deli. Berapa panjang sisa pita Nina? Nah, pertama kita buat dulu pitanya sepanjang 5 meter. Kemudian kita ukur 200 cm yang untuk Deli. Nah, sisanya adalah 5 meter dikurangi 200 cm. Ingat ya kak, 100 cm itu sama dengan 1 meter. Jadi 200 cm itu sama dengan 2 meter. Sehingga bisa dihitung menjadi 5 meter dikurangi 2 meter sama dengan 3 meter. Selanjutnya buka buku paket halaman 73. Di sini kita akan mengingat kembali berbagai alat ukur panjang. Nah, perhatikan ya gambar berikut. Yang pertama yaitu gambar penggaris. Nah, gambar penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang benda-benda yang lebih pendek. Gambar yang kedua yaitu meteran pita. Nah, meteran pita ini biasanya digunakan untuk panjang lembaran kain. Jadi kalau kita mau membuat baju biasanya memakai alat ukur meteran pita. Lanjut kemudian ke meteran roll kecil. Meteran roll kecil ini biasanya digunakan tukang kayu atau bangunan. Panjangnya itu kurang dari 10 meter. Dan yang terakhir yaitu meteran roll besar. Nah, meteran roll besar ini digunakan untuk mengukur panjang atau lebar tanah. Panjangnya mencapai 100 meter. Selanjutnya buka di buku paket halaman 74. Kita akan mengukur tinggi badan. Nah, di sini kita akan mengukur tinggi badan Nina dan Deli. Nina dan Deli mengukur tinggi badan. Tinggi badan Nina 1 meter 21 cm dan tinggi Deli 124 cm. Siapakah yang lebih tinggi, Deli atau Nina? Nah, untuk mengetahuinya, pertama kita harus samakan terlebih dahulu satuan panjangnya. Di sini kita bisa lihat tinggi badan Nina itu 1 meter 21 cm. Jadi di sini ada satuan meternya. Sedangkan tinggi badan Deli itu 124 cm. Nah, kita rubah kedua satuan ini ke dalam satuan cm semua. Sehingga 1 meter itu sama dengan 100 cm ditambah 21 cm. Jadi 100 cm ditambah 21 cm sama dengan 121 cm. Nah, ini satuannya sudah sama, yaitu ke dalam cm semua. Selanjutnya kita tinggal membandingkan saja antara tinggi badan Nina dengan tinggi badan Deli.
Di sini sudah diketahui tinggi badan Nina 121 cm dan tinggi badan Deli itu 124 cm. Kita bisa menilai dan kita bisa membedakan tinggi badan mana yang lebih tinggi, 121 atau 124. Nah, karena 121 ini kurang dari 124, maka tinggi badan yang paling tinggi yaitu punya Deli, yaitu 124 karena lebih besar. Jadi Deli itu lebih tinggi dari Nina. Sampai sini bisa difahami. Kemudian kita buka di halaman 75, ayo menari. Nah, kita di sini akan belajar menari memperagakan gerakan bunga, yaitu bunga mekar dan bunga kuncup. Yang pertama yaitu gerakan bunga sedang mekar. Nah, gerakan bunga sedang mekar ini pertama tangannya itu dari bawah menuju ke atas, itu seperti mekar ya, jadi dilebarkan. Kemudian yang kedua yaitu gerakan bunga sedang kuncup. Nah, kalau gerakan bunga sedang kuncup ini kebalikan dari gerakan bunga sedang mekar. Kalau sedang mekar jadi dari bawah ke atas itu mekar atau tangannya itu dibuka lebar. Kalau kuncup kebalikannya, jadi dari atas itu terbuka lebar, kemudian ke bawah menguncup seperti gambar yang kedua. Untuk lebih jelasnya, kakak-kakak bisa praktikkan langsung di rumah ya kak. Nah, sekarang tugasnya yaitu kerjakan ayo berlatih yang sudah tertera di sini ya kak. Itu aja materi hari ini. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.